Padahal saya nggak membahas artis itu sama sekali. Yang bahas kan kuncennya. Saya cuma dengerin doang. Ketika disebutin, oh gitu ya Pak. Bahkan saya menegaskan, di situ syuting atau ikut ritualnya juga Pak. Pesulap merah, oke kita langsung aja. Tujuan lu tuh sebenarnya apa? Tujuan yang mana nih? Yang Kemarin. Gunung Kawi itu. Iya. Gunung. Ngebongkar kepercayaan pesugihan di sana tuh sebenarnya apa? Tapi ngapain ke sana? Yang ngebongkar itu Kenapa harus dibongkar? karena banyak request netizen yang masuk ke komentar saya, ke DM saya bilang, "Bang, bongkar pesugihan di gunung ini, gunung ini, gunung ini, gunung ini." Nah, yang pertama terpilih adalah Gunung Kawi. Terus. Kenapa lu nggak ke Alice Burger aja, bro? Nggak lantas, Ngantri. lantas tuh kalau sudah terbongkar tuh memang tujuannya apa? Apa? Tujuannya membongkar itu untuk apa? Untuk agar umat Islam tidak percaya terhadap ajaran agama lain gitu. Itu kan ajaran kejawen. Jadi untuk menghormati, saling menghormati lah. Jangan sampai saling percaya, ini percaya ke sini, ini percaya ke sini gitu. Tapi kalau saling menghormati kan itu kejawen Mas. Kadang kepercayaan orang tuh kan beda-beda. Ada yang mungkin dengan napak tilas, dengan datang ke sana sebagai bentuk wujud rasa syukur dan pingin tahu sejarah. Nggak masalah itu. Itu nggak menjalankan ritualnya kan berarti. Ritualnya tuh kayak apa? Ritualnya kayak kalau kata kuncennya bawa dupa, bawa sajennya tuh sajen kembang 3 rupa gitu. Nanti di sana sambil doa di sana gitu. Dan apabila itu adalah kepercayaannya bagaimana? Nggak masalah, betul. Kalau memang itu kepercayaannya nggak masalah, betul. Seperti yang saya jelaskan di video Aku dulu saya. pernah datang ke Bali, apa sih namanya itu siapa? Oh, melukat. Melukat, ya kan Kan itu pembersihan, bawa seperti- dupa, bawa gini. Padahal aku Muslim. Nah, betul. Seharusnya kalau dalam ajaran Islam, kalau menjalankan ritual agama lain nggak boleh. Oke, begini. Ini menjadi Kayak, viral. ah. Oke, ini menjadi viral di media sosial karena sang kuncen menyebutkan nama-nama dari politikus, selebriti, semua disebutkan dengan begitu gamblang. Tapi sebetulnya, Marcel atau Pesulap Merah, kamu kan yang punya YouTube channelnya tuh punya kontrol untuk tidak menayangkan atau menyensor nama-nama tersebut. Betul. Kan kita juga tidak tahu kebenaran dari apa yang disampaikan, apakah betul atau tidak, karena pada akhirnya menjadi asumsi yang begitu liar sekali. Liar. Betul. Saya punya Kenapa tidak kontrol. disensor? Kenapa tidak disensor? Karena saya berharap orang-orang yang namanya disebutin ini kalau memang enggak, saya pengen mereka tahu bahwa nama-nama lu nih dipakai untuk jualan pesugihan di sana. Tapi ada orang yang namanya disebut dan dia sudah meninggal dan dia tidak bisa membela diri. Betul, makanya kalau misalkan ada orang-orang yang masih hidup, ini nama-namanya dipakai loh. Mungkin ada keluarganya yang bisa mengklarifikasi. Enggak kok, kesana cuma liburan dan semacamnya. Kalau saya misalkan ketemu YouTuber yang mewawancarai kuncennya, terus nama saya disebut sama kuncennya, padahal saya nggak pernah melakukan itu, saya akan samperin kuncennya. Dan saya akan terima kasih ke YouTubernya. Karena udah dari dia saya jadi tahu, oh nama saya berarti dipakai untuk jualan di sana. Kenapa harus kamu yang melakukan itu? Sebetulnya bukan kewajiban kamu sebetulnya. Betul, tapi karena saya ngerasa dikasih tanggung jawab dan banyak orang yang berharap saya ke sana, ya akhirnya saya yang bergerak. Kalau bukan saya, ya siapa lagi? Kalau kita berharap pada orang lain, nggak akan terjadi. Nama-nama artis disebut banyak ya? Banyak, tapi saya nggak kenal semua sih. Nggak ada yang saya kenal. Ada nama saya nggak? Nggak tahu, nggak ada. Ada kayak- nama aku enggak? Nggak ada kayaknya deh. Sania, Nggak ada nggak? Nggak ada Padahal aku kayaknya. sering bertapa loh di Berarti sana. saya belum ke sana ya. Waduh. Oke, apa yang kamu temukan yang kamu bisa ceritakan sama kita? Ya, yang saya temukan di sana ya ada 5 tempat ibadah di sana dari berbagai macam agama. Terus juga ada makam-makam yang dihormati di sana. Terus juga ada dupa, sajen. Kalau dupa ini kan kepercayaan kejawen ya. Teman-teman saya yang kejawen juga banyak. Saya nanya ke teman-teman kejawen, kenapa orang-orang kejawen doanya pakai dupa? Kalau menurut mereka biar kata-kata yang kita ucapkan, doa yang kita ucapkan Sampai ke atas. terbawa asap sampai ke atas. Nah, jadi saya menjelaskan itu juga bahwa itu kepercayaan kejawen. Kita harus menghormati kepercayaan mereka. Kita yang sebagai muslim nggak boleh ikut-ikutan ritual agama lain gitu. Ritual agama lain. Kalau misalkan menghargai budaya, Menghargai budaya boleh, menghargai budaya yang tidak balik lagi innama a'malu binniyat, niatnya betul, untuk apa? yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri, gitu. Kalau bertentangan dengan ajaran agamanya ya maka nggak boleh dilakukan. Kalau menyekutukan Allah. Iya betul. Oke, itu kan untuk menghargai kebudayaan, tradisi.
Tapi sepakat bahwa apapun agamanya ya cukup mengimani apa yang kita imani. Tapi untuk menyangkakan atau punya asumsi bahwa orang tersebut mengimani kepercayaan orang lain, rasanya bukan ranah kita secara pribadi untuk bisa menjudge seperti itu atas apa yang dilakukan. Kita mau kasih lihat klarifikasi pengacara Sarwenda karena nama Sarwenda ini dengan gamblangnya disebut di konten tersebut. Sadar atau tidak bahwa barangkali ada damage atau kerusakan atas nama yang disebut atas apa yang tidak mereka lakukan. Itu tuh gimana tanggapan kamu? Betul. Apakah Mas nggak memikirkan dampak yang terjadi secara sosial? Memikirkan. Yang pada akhirnya? Memikirkan, karena kalau saya sampai nama saya dipakai sama dukun atau kuncen manapun, padahal saya nggak melakukan itu, saya akan samperin kuncennya atau dukunnya, saya akan perkarakan kuncennya. Dan saya akan berterima kasih sama youtuber-youtuber yang memberitahukan, oh nama saya dipakai di sana, gitu. Saya akan kayak gitu. Kalau saya, makanya saya nggak sensor karena memikirkan itu, bener nggak nih nama-nama artis ini gitu. Ini nama-nama politikus ini bener nggak nih kesini? Takutnya dibawa-bawa menjalankan nama ritual. itu. Takutnya dibawa-bawa nama itu untuk jualan di sana, karena saya baca di beberapa komentar di bawahnya, di video-video lamanya, si kuncen ini pernah membongkar juga. Pernah menyebutkan nama-nama itu juga. Di komentarnya itu banyak yang bilang bahwa di sana itu, saya nggak tahu benar atau enggak ya, di sana banyak bos-bosnya yang bangkrut. Bosnya yang bangkrut karena si kuncennya ini bilang, daripada kamu bolak-balik ritual, mendingan saya aja yang ngejalanin, kamu bayar per bulan ke saya. Oh iya? Iya, banyak kayak gitu. Nah, Sebentar itu ucapan dari mana? dari komentar-komentar netizen. Apakah bisa dipercaya komentar netizen? Dari Betul. anonymous yang kita nggak tahu siapa yang mengetik itu? Betul, betul. Maka dari itu saya bilang tadi, ini antara, saya juga nggak tahu ini benar atau enggak, tapi banyak komentar seperti itu. Banyak yang diduitin seperti itu. Maka dari itu, kalau nama-nama ini dipakai untuk jualan, ini juga ke sini, ini juga ke sini, maka dari itu ya harus diklarifikasi bahwa sebenarnya nggak pernah. Gitu. Oke, kita mau kasih lihat sebuah artikel, masih terkait sama ini. Nama Sarwenda terseret isu pesugihan Gunung Kawi. Pesulap merah desak labrak kuncen. Kenapa walaupun tidak ada hubungannya sama kamu, tapi kamu yang membuat konten, kenapa nggak kamu coba duluan yang barangkali mengingatkan sang kuncen, ada baiknya mungkin tidak menyebut nama secara gamblang? Enggak sih. Kalau memang ini adalah Atau Pak Kuncen nggak ditanya, Pak kok berani gitu ngomong secara gamblang? Kan mestinya Kuncen ini orang apa ya, harusnya bisa Menyimpan rahasia. bisa menyimpan, menjaga privacy setiap orang. Nah, jadi Yang sebenarnya datang ke sana. kenapa Pak Kuncennya ini tidak menjaga atau nggak menganggap itu privacy? Karena bagi Pak Kuncennya ini adalah ajaran yang baik menurut dia. Sama halnya kayak misalkan kita datang ke restoran. Kan ketika si pemilik restorannya kita tanya, Pak yang kesini siapa aja? Nggak mungkin dia rahasiain. Karena bagi dia restoran ini adalah hal yang baik. Yang pernah kesini misalkan Dewi Persik, yang pernah kesini Aldi Taher. Nah, orang Gunung Kawi. Restoran. bukan restoran. Balik ke restoran. Sebenarnya udah clear. Tapi- Kan tadi pengacara udah bilang, kesana buat syuting. Udah clear kok. Betul. Nah, enggak. Sebenarnya mereka-mereka yang menganggap seolah-olah ini adalah privacy banget yang nggak boleh diungkap ke publik, apakah mereka menganggap Gunung Kawi itu seperti prostitusi? Atau hal negatif gitu? Maaf, tapi barangkali tidak bisa analoginya disamakan dengan restoran di mana semua orang datang untuk makan. Maksudnya ini ada kepercayaan di situ dan rasanya bukan hak kita untuk bisa mengusik kepercayaan orang lain. Betul. Kayak misalnya ya udah dalam kepercayaan ruqyah deh. Kalau misalkan ada agama lain yang ruqyah di ustadz ini, kan ustadz ini pasti ketika ditanya siapa aja yang pernah kesini, dia sebutin artis ini karena bagi dia ruqyah itu hal yang baik. Nah, Tapi ada juga yang nggak menyampaikan hal itu karena Betul. nggak semua tamu itu mau kan diungkap identitasnya. Betul. Untuk tamu-tamu yang mungkin menitipkan, Pak identitas saya dijaga ya. Mungkin Pak Kuncen itu nggak pernah ada yang mau minta namanya dijaga dan semacamnya. Bahkan ketika saya shoot foto-foto, shoot daftar tamu, dibolehkan sama Kuncen ya. Berarti gini guys, kalau kita datang ke Gunung Kidul, kita ngomong sama Kuncen ini, Pak jangan ngomong-ngomong kalau kita Betul. Oke, Pesulap Merah, kita mau kasih lihat kabarnya bahwa kamu juga ini akan dilaporkan ke polisi dengan dugaan pencemaran nama baik. Tanggapan kamu? Gimana tanggapannya Mas? Betul kan tadi katanya dia mungkin belum menonton video saya seperti apa ya, baru ngelihat clipper seolah-olah di situ seolah-olah saya yang membicarakan si artis ini ada di sana. Padahal saya nggak membahas artis itu sama sekali. Yang bahas kan Kuncennya. Saya cuma dengerin doang.
Ketika disebutin, oh gitu ya Pak. Bahkan saya menegaskan, di situ syuting atau ikut ritualnya juga Pak. Si kuncennya lagi yang ngejelasin. Syuting plus ada ritualnya juga. Nah dari situ kayak, wah apa iya ya gitu. Walaupun itu YouTube channel Itu kamu, ritualnya itu ngapain ceritanya? Nggak tahu makanya. Ritualnya itu untuk apa? Kan kuncinya berarti tahu dong apa untuk pesugihan, apakah untuk ritual sekedar Untuk syuting, permisi udah, datang. Untuk Syuting tadi kan dengar syuting. iya syuting betul. Mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Apakah saya malah menduganya jangan-jangan ada syuting yang adegannya seperti ritual tapi kuncennya salah nangkep. oke. Iya. Saya mikirnya gitu jangan-jangan. Pesulap merah, kamu ada niatan untuk membongkar apa lagi atau kemana lagi setelah ini? Apa Berikutnya- ada rasa kapok? Bongkar ayam goreng basah di Taher. Pelabuhan Ratu. Coba Enggak. Pelabuhan Ratu. Berikutnya banyak yang request saya ke Gunung Kemukus. Oh, Gunung. Karena di sana ada pesugihan, prostitusi berkedok pesugihan. Ya, kita tuh mengenal kamu kemarin-kemarin ini awalnya tuh membongkar trik-trik gitu ya. Dukun-dukun, iya. Oke. Dukun-dukun. Nanti kita pengen lihat juga apalagi yang bakal dibongkar. Asli. Membongkar trik mungkin tidak mudah, tapi ada yang jauh lebih sulit lagi membongkar niat manusia. Kita ambil satu lagi. Geger! Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, Teh Ike Nurjana, Teh Sania, Mas Aldi Taher, aku ada ide. Pesulap Merah. Ada ide. Apa? Lu ganti rambut nenek bro. Itu udah trademarknya. Sama seperti trademarknya Ike Nurjana dengan suaranya. Di pagi-pagi ambiar ini dia Ike Nurjana. Aku telah kembali, kita berjumpa lagi. Ku tahu